Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hikmah. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Widyagama. Alasan saya di sini adalah saya ingin menjelaskan terkait rangkuman yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing materi kuliah Pendidikan Pancasila. Sebagaimana yang telah ditugaskan, di sini saya akan membacakan beberapa materi yang sudah saya rangkum. Yang pertama, Pancasila dalam kajian sejarah, dan yang kedua, Pancasila sebagai perspektif ideologi, dan yang ketiga adalah Pancasila dalam kajian filsafat. Masuk pada materi yang pertama terkait Pancasila dalam kajian sejarah. Sejarah pembentukannya, Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI, yakni Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar negara. Setelah proses yang panjang, Pancasila disepakati menjadi dasar ideologi dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Seiring perkembangannya waktu, peran pemahaman terhadap Pancasila terus berkembang dan disesuaikan dengan perubahan sosial dan politik. Di era reformasi, Pancasila kembali diperkuat sebagai dasar negara yang menjiwai konstitusi dan sistem hukum Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, terkhususnya pada pembukaan adalah dasar hukum tertinggi yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai filsafat dan ideologi bangsa diperkuat dalam ketetapan MPR seperti TAP MPR nomor 18 MPR 1998 yang mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditinjau asal mulanya. Yang pertama, kausa materialis, asal mula bahan. Sebelum Pancasila dirumuskan sebagai asas kehidupan kenegaraan, unsur-unsurnya telah terdapat pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Terdapat dalam adat istiadat, kebudayaan, dan dalam agama-agama. Yang kedua adalah kausa formalis, asal mula bentuk. Hal yang dimaksudkan adalah pembentukan negara. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI dan bersama anggota-anggota BPUPKI yang lain juga merumuskan dan membahas Pancasila. Di samping itu, sekaligus juga merupakan asal mula pembentukan tujuan Pancasila. Yang ketiga, kausa efisien, yakni asal mula karya. Pada proses pengesahan dasar falsafat negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai asal mula karya, juga di dalam Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 yang merumuskan Piagam Jakarta yang memuat jalan rumusan dasar negara Pancasila. Dan yang keempat adalah kausa finalis, asal mula tujuan. BPUPKI menerima rancangan dengan segala perubahannya. Hal ini dimaksudkan Pancasila sebagai tujuan untuk dijadikan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu istilah untuk memberikan nama kepada dasar filsafat dalam kurung asas kerohanian. Asas kerohanian itu sendiri menunjukkan bahwa filsafat di negara kita tersusun atas 5 hal yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu peradaban, dan suatu asas keadaban. Tiap-tiap bagian sila yang merupakan bagian yang mutlak, apabila dihilangkan satu saja, maka sila yang lain menjadi kehilangan kedudukan dan fungsinya. Nah, artinya dari kelima asas Pancasila tidak boleh disengaja hilangkan atau dirubah kedudukannya dikarenakan satu sama lain telah merekat dalam suatu kesatuan yang disebut Pancasila itu sendiri. Beralih pada materi berikutnya, yakni susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian piramidal itu sendiri digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis antara sila-sila dari Pancasila dalam urutan
dan juga dalam hal isi sifatnya dalam kurung kualitasnya. Intinya, di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan sebagai dasar negara, yang dimana Pancasila dibahas, dirumuskan dan disepakati oleh para pendiri negara atau founding fathers dalam rangka membentuk sebuah negara nasional, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu sendiri secara harfiah lahir dari hasil mufakat para anggota. Dan yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama di sini ada nilai dasar yang merupakan prinsip yang bersifat abstrak, umum dan tidak terikat waktu dan tempat sehingga bersifat abadi. Nilai dasar ini terbentuk dari kaidah-kaidah paling hakiki yang menyangkut eksistensi negara, cita-cita dan tujuannya, tatanan dasar dan ciri-ciri khasnya. Kedua, nilai instrumental yang bersifat kontekstual yang disesuaikan dengan tuntutan zaman, di mana nilai instrumental ini dapat dibentuk melalui kebijakan, strategi, organisasi, sistem dan rencana dan program yang merupakan tindak lanjut dari nilai dasar. Dan yang ketiga adalah nilai praksis yang merupakan interaksi antara nilai instrumental dan situasi konkret yang dinamis. Nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Ada beberapa faktor yang dimana Pancasila dapat ditetapkan sebagai ideologi negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi nasional, dan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Pancasila bersifat fleksibel karena mengandung nilai-nilai, terus dimensi ideologi yang terbuka, dan Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan, dan juga menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Ideologi itu sendiri dibagi menjadi 3 dimensi, yakni 1. Dimensi realitas, idealisme, dan fleksibilitas, yang dimana dimensi realitas itu sendiri adalah nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang telah lama hidup di dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu hadir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka sendiri. Terus yang kedua adalah dimensi idealisme, yakni ideologi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas, di mana ideologi ini memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis, demokratis. Ketiganya, Pancasila benar-benar mengandung ketiga sifat dimensi itu sendiri. Yang pertama, dimensi realitas, idealisme, dan fleksibilitas ini menciptakan bahwasannya Pancasila sangat realitas, idealis, dan fleksibilitas. Materi yang selanjutnya adalah Pancasila dalam perspektif ideologi, yang dimana Pancasila dijadikan ideologi negara yang mempresentasikan nilai-nilai dasar Indonesia seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideologi Pancasila diharapkan mampu menjadi perekat kebenekaan bangsa Indonesia sebagai ideologi terbuka. Pancasila dipandang sebagai ideologi terbuka dikarenakan memungkinkan adanya dialog dan adaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya. Ideologi Pancasila sebagai dasar negara diperkuat melalui TAP MPR nomor 2/MPR/1978 dan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undangan yang menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan, di mana nilai sama dengan value sama dengan sesuatu yang dikatakan mempunyai nilai apabila ia berguna atau benar, indah, baik, dan religius.
nilai yang bersifat abstrak dan tidak dapat disentuh oleh panca indera. Dan menurut kamus ilmiah, nilai adalah ide tentang apa yang baik, benar, bijaksana, dan apa yang berguna. Sedangkan menurut Lab Pancasila IKIP Malang, nilai sesuatu yang berharga, yang berguna, dan memperkaya batin, yang dimana menyadarkan manusia tentang harkat dan martabatnya. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dimana Pancasila itu sendiri telah mengalami banyak tantangan seperti pemberontakan PKI di Madiun dan pemberontakan J30 SPKI dan banyak tragedi-tragedi yang terjadi lainnya. Sikap positif yang harus dimiliki dan ditunjukkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri adalah yang pertama, sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan perwakilan, dan menjunjung nilai keadilan yang sosial. Lanjut pada materi yang ketiga, yakni Pancasila sebagai filsafat. Filsafat itu sendiri merupakan secara etimologis berasal dari pandanan kata falsafah dari Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yakni philosophia, yang dimana filosofia sendiri bermakna mencintai kebijaksanaan, hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta di sini bermakna bahwa seseorang yang jatuh ke dalam keingintahuan terhadap suatu pengetahuan atau ilmu. Seseorang yang sudah jatuh cinta terhadap suatu pengetahuan, maka dia akan mempelajari pengetahuan itu lebih dalam lagi. Ada beberapa pengertian tentang filsafat, namun saya di sini mengambil satu. Yang pertama, filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk, yang dimana Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk dikarenakan Pancasila itu sendiri sebagai pandangan hidup yang mempunyai arti praktis. Jadi filsafat Pancasila itu mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman, pegangan hidup, tingkah laku dalam kehidupan masyarakat yang berdaulat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Masuk pada Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, di sini ada dua pola, di mana yang pertama deduktif, yaitu mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi suatu yang utuh secara pandangan dan komprehensif. Dan yang kedua adalah induktif, yakni mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya hingga menjadi menarik secara artian dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Artinya, Pancasila itu diadaptasi dari gejala-gejala sosial mulai dari dulu hingga sekarang. Pancasila itu sendiri memiliki 5 sila, yang dimana dari sila pertama hingga sila kelima ini pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang menjadi sistem filsafat dan saling terorganisir, saling berhubungan. Sedangkan ciri khas Pancasila itu sendiri cukup berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, yakni seperti materialisme, idealisme, liberalisme, dan isme-isme yang lain. Ada pemahaman tentang landasan ontologis Pancasila, yang dimana ontologi itu sendiri menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Yang kedua adalah landasan epistemologis Pancasila, yang dimana epistemologi itu sendiri merupakan penelitian sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan itu sendiri. Menurut Titus pada tahun 1984, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi itu sendiri, yang dimana satu tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila itu sendiri pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya.
Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Susunan isi dari arti Pancasila itu sendiri meliputi 3 hal, yakni yang pertama, isi arti Pancasila yang umum ataupun universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal dalam tolak ukur pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan yang konkret. Yang kedua adalah isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, yakni yang ketiga, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret ini berarti Pancasila dalam realisasi praksis dan berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus yang konkret serta dinamis. Dilihat dari Nota Goro pada tahun 1979. Landasan aksiologis Pancasila yang dimana sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat dari nilai Pancasila itu sendiri. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani yakni axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos artinya pikiran, ilmu, ataupun teori. Aksiologi itu sendiri merupakan teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan baik berupa disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Berbagai macam tentang teori nilai. Yang pertama ada pendapat menurut ahli Max Killer mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama nilai-nilai kenikmatan, kedua nilai-nilai kehidupan, dan ketiga nilai-nilai kejiwaan, dan yang terakhir adalah nilai-nilai kerohanian. Secara menurut Walter G. Everest menggolongkan nilai-nilai Pancasila ke dalam 8 kelompok, yang dimana yang pertama nilai-nilai ekonomis, kejasmanian, hiburan, sosial, watak, estetis, intelektual, dan keagamaan. Faktor pendorong keterbukaannya ideologi Pancasila, yakni kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya dan pengalaman sejarah politik di masa lampau. Sekalipun Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka, namun ada batas-batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, dan mencegah perkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan dalam bermasyarakat. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa, yakni Pancasila sebagai ideologi nasional, selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia, baik itu secara ras, budaya, politik, dan yang lainnya. Sekian rangkuman dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari prakata atau tingkah laku saya yang kurang berkenaan. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, di mana materi yang diangkat kali ini sangat membuka pikiran saya tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa, dilihat dari sejarahnya dan secara filsafatnya. Oleh karena itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.